Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Andi di sini dalam Sejarah Binatang. Kembali dengan video selanjutnya. Terima kasih yang sudah belajar tentang Pancasila dan pembukaan UUD 1945 tentang pemikiran-pemikiran yang ada di dalamnya. Ya, saya harapkan semua anak-anak dalam keadaan sehat, tidak ada kurang suatu apapun, dan bisa mengikuti PJJ atau pembelajaran hari ini dengan baik. Tak lupa kita selalu menggunakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari karena kita masih dalam masa pandemi yang harapan kita semuanya bisa berakhir dan juga bisa mengakhiri pembelajaran jarak jauh dengan diteruskan dengan pembelajaran tatap muka. Ya, kita akan melanjutkan pertemuan kita, tapi sebelumnya saya akan sedikit mengulas sedikit tentang Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada pemikiran apa saja sih dalam Pancasila? Yang jelas dari 5 dasar sila yang sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan, sejak tahun 1945. Ya, pasti kalian ingat lah. Di situ ada PPUPKI, Lembaga Bentukan Jepang atau Dokuritsu Junbi Chosakai, yang kemudian dalam prosesnya ada 3 tokoh yang mengemukakan dasar negara. Salah satunya yaitu Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menelurkan 5 dasar yang kita kenal dengan istilahnya Pancasila, di mana yang pertama kita harus berketuhanan, yang kedua harus berkemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat itu musyawarah mufakat, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Itu inti dari pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Bung Karno atau Soekarno yang kemudian tercantum dalam Pancasila yang biasanya kalian ucapkan secara bersama-sama pada saat upacara bendera tiap hari Senin ataupun hari-hari nasional lainnya. Namun karena masa pandemi, saya kira kalian mungkin ada beberapa yang sudah lupa dengan sila-sila dalam Pancasila. Oleh karena itu kita kembali lagi, kemarin sudah belajar tentang Pancasila. Kemudian dalam pembukaan UUD 1945 sama dengan Pancasila setiap hari Senin, pembukaan juga kalian dengarkan di setiap hari Senin juga. Ya, bahkan kalian semuanya mungkin banyak sekali yang tidak memperhatikan apa sih substansi yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya itu lengkap tertuang dalam alinea keempat. Ya, itu tentang pemikiran Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Kita lanjut ke pemikiran dalam proklamasi dan piagam PBB. Ya, teks proklamasi bisa kalian lihat. Sejarah sudah mencatat, apalagi sejarah bangsa Indonesia ini, pada masa awal kemerdekaan atau pada masa menjelang kemerdekaan terjadi peristiwa Rengas Dengklok, ya, di mana golongan muda menculik, menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang ke daerah Rengas Dengklok. Kemudian dengan adanya penengah dari golongan penengah, ya karena munculnya golongan penengah, kemudian Soekarno dan Hatta bisa kembali ke Jakarta dan merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Jadi bisa kalian lihat di situ, itu adalah teks proklamasi, ya, teks proklamasi bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Nah,
Dengan teksnya itu kemudian pada pagi harinya diproklamasikan, dikumandangkan di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, proklamatio, yang berarti pengumuman kepada seluruh rakyat. Ya, pengumuman tersebut merupakan pengumuman tentang kemerdekaan yang ditujukan kepada rakyat atau bangsa Indonesia atau semua rakyat Indonesia, bahwa adanya sebuah negara baru yang terbebas dari penjajahan negara lain. Nah, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka kemerdekaan harus diperjuangkan dan dimiliki oleh bangsa. Nah, karena proklamasi itu bisa dikatakan sebagai puncak, ya, puncak di mana perjuangan bangsa Indonesia selama ini menghadapi penjajahan negara lain. Nah, karena sebuah kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka harus diperjuangkan, harus dimiliki oleh setiap bangsa. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pemikiran proklamasi. Yang pertama adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Ya, hak untuk menentukan nasib sendiri. Artinya bangsa Indonesia itu punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Ya. Begitu pasca Perang Dunia II berakhir, kemudian rakyat tanpa ada tekanan dan pengaruh dari Jepang berusaha untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang kemudian puncaknya dengan merumuskan teks proklamasi dan menggaungkannya di proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, adanya pemindahan kekuasaan. Ya, ada kata pemindahan di situ mengandung makna unilateral act atau tindakan sepihak. Hal ini untuk menegaskan bahwa bangsa Indonesia atau Indonesia merasa tidak perlu meminta restu lagi dari Belanda untuk merdeka, karena memang kemerdekaan itu adalah haknya. Kemerdekaan itu adalah haknya. Jadi kata yang digunakan bukan serah terima, tapi serah terima atau transfer of sovereignty, ya, tuh lipat-lipat. Tapi adalah pemindahan kekuasaan atau unilateral act, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sedangkan Belanda sendiri menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia itu tanggal 27 Desember 1949, yaitu ketika terjadi transfer of sovereignty lewat konferensi meja bundar. Jadi satu adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, dan kedua adalah pemindahan kekuasaan. Yang ketiga adalah kedaulatan yang utuh. Jadi dari teks proklamasi yang sudah digaungkan tadi, Indonesia mengharapkan adanya sebuah kedaulatan yang utuh. Kedaulatan di sini berarti bangsa kita mempunyai kedaulatan keluar maupun kedaulatan ke dalam. Ke dalam mempunyai arti bahwa memiliki hak atau kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Sedangkan kedaulatan keluar artinya mempunyai kekuasaan untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan bangsa lain. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, pemindahan kekuasaan, dan kedaulatan yang utuh. Itu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita beranjak ke pemikiran dalam piagam PBB. Hampir sama sih dengan proklamasi. Yang pertama kita lihat dulu ada hak menentukan nasib sendiri, ya.
ada 14 poin dari Wilson. Woodrow Wilson menekankan self-determination dalam pembentukan LBP pada tanggal 8 Januari 1918, yaitu terjadi setelah Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia I adalah Piagam Atlantik. Yang kedua ada Piagam Atlantik. Piagam Atlantik sendiri itu muncul ketika pasca atau hampir berakhirnya Perang Dunia Kedua, dicetuskan oleh Winston Churchill dan F.D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, pada tanggal 14 Agustus 1941. Ya, dalam Piagam Atlantik ini berisi tentang satu, tidak mengizinkan perluasan wilayah atau politik ekspansi. Yang kedua, tiap bangsa berhak menentukan bentuk dan corak pemerintahannya sendiri. Yang ketiga, semua negara berhak turut serta dalam perdagangan dunia. Yang keempat adalah mengusahakan perdamaian dunia sehingga tiap bangsa dapat hidup bebas dari kemiskinan dan ketakutan. Ya, ucapan presiden, ucapan ini adalah merupakan akhir dari terjadinya Perang Dunia Kedua yang melibatkan negara-negara fasis di dalamnya. Ya, yang selanjutnya ada Piagam Jakarta. Piagam PBB. Adanya hak untuk menentukan nasib sendiri. Hal ini mencakup beberapa aspek yang saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain. Dalam Piagam PBB ini, untuk menentukan nasib sendiri ada beberapa aspek di situ, yaitu ada aspek politik. Artinya suatu bangsa itu yang merdeka dan berdaulat itu bebas untuk menentukan politiknya atau nasib politiknya, ya, dan bentuk pemerintahannya. Yang kedua ada aspek ekonomi, di mana setiap bangsa itu bebas untuk menentukan sistem ekonomi sendiri sehingga bisa memaksimalkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Yang ketiga adalah aspek sosial. Nah, setiap bangsa itu memiliki hak dan untuk memilih sistem sosial di wilayah mereka sendiri. Ini terkait dengan tegaknya keadilan sosial dan melindungi kepemilikan atas hak sosial masing-masing bangsa tanpa adanya diskriminasi. Yang keempat adanya aspek budaya. Jadi aspek budaya sini juga sangat berkaitan, di mana setiap bangsa itu mempunyai budaya sendiri-sendiri. Apalagi bangsa Indonesia yang banyak sekali mempunyai atau keanekaragaman budaya yang luar biasa. Jadi PBB punya hak untuk, atau dalam Piagam PBB itu ada isinya tentang mencakup atau aspek budaya di situnya. Nah, menurut Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu, yaitu Hasan Wirayuda, ada dua jenis penentuan nasib sendiri, yaitu right of self-determination. Yang kedua adalah right of self. Ya, tadi yang pertama itu right to self, yang kedua adalah right of self-determination. Right to self-determination itu merupakan hak yang bersifat sekali dan tidak dapat dipecah untuk membentuk suatu negara, sedangkan right of self-determination itu bersumber dari konsekuensi dari right to self, yaitu hak untuk membentuk bentuk negara, republik ataupun kerajaan, presidensial ataupun parlementer. Nah, jadi menurut Hasan Wirayuda ada dua, the right to self dan right of self-determination. Ya, selanjutnya ada hak asasi manusia. Jadi dalam PBB itu tercantum ada hak asasi manusia. Ada beberapa yang dapat kita pelajari, yaitu HAM atau hak asasi manusia di Yunani, perkembangan HAM di Inggris, C. perkembangan HAM di Amerika Serikat, D. perkembangan HAM di Perancis, E. perkembangan HAM dalam Piagam PBB. Ya.
perkembangan HAM di Yunani itu dipengaruhi banyak filsuf, ada Socrates, ada Plato di situ. Sedangkan perkembangan HAM di Inggris ini perjuangannya itu ya dimulai dari banyaknya dokumen ya. Ada dokumen Magna Carta, ya, dokumen Magna Carta, ada dokumen Petition of Rights, ada Habeas Corpus Act, serta Bill of Rights ya. Itu perkembangan HAM di Inggris. Dengan perkembangan HAM di Amerika Serikat, nah, itu ada dalam The Four Freedom of Roosevelt. Ya, ada 4 macam kebebasan yang disampaikan oleh F.D. Roosevelt. Freedom of speech, freedom of religion, freedom from fear, dan freedom from want. Artinya bebas berbicara, bebas beragama, bebas dari ketakutan, dan bebas dari kemiskinan. Sedangkan perkembangan HAM di Prancis itu dipengaruhi dari naskah yang ditulis atau dicetuskan pada saat revolusi Prancis ya. Declaration that destroy the home the citoyen, apa itu ya, atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, yang kemudian pada perkembangannya itu mengucap pada 3 semboyan pada saat revolusi Prancis, yaitu liberté, égalité, dan fraternité. Dan kemudian yang terakhir adalah HAM dalam Piagam PBB ya. Banyak sekali, di situ ada 18 poin. Silakan bisa kalian baca kembali apa-apa saja di buku. Silakan lihat tentang HAM dalam Piagam PBB ya. Kita bicara HAM memang luar biasa. Banyak sekali aturan ataupun hak-hak manusia di dalamnya. Tapi kita kembali lagi ke Indonesia, negara bangsa, negara kita tersendiri. Kalau seandainya kita sudah memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila, itu saya kira sudah mewakili hak asasi manusia. Jadi marilah kita amalkan, kita terapkan HAM atau hak asasi manusia yang ada dalam Pancasila lah, atau nilai-nilai Pancasila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menarik sekali kita bicara hak asasi manusia yang memang beberapa tahun belakangan ini memang selalu mencuat dan bahkan menjadi isu yang cukup panas ya, kaitan dengan hak asasi manusia. Sedikit-sedikit HAM seperti itu. Tapi kadangkala yang kita dengungkan, yang kita gaung-gaungkan kadangkala tidak sesuai dengan realita. Bicara HAM, tapi ternyata di sana sini masih terjadi pelanggaran HAM. Jadi pemaknaan kita terhadap hak asasi manusia itu memang kita harus lebih cermati lagi. Ya, untuk itu kita bicara HAM ya, hak asasi manusia. Coba, menurut kalian hak asasi manusia, berilah contoh hak asasi manusia yang berhubungan dengan pelajar di masa pandemi seperti ini ya, di masa pandemi dan di masa pembelajaran jarak jauh seperti ini. Coba silakan, apa saja sih, apa menurut kalian apa sih HAM atau hak kalian atau sebagai pelajar, atau hak asasi manusia kalian sebagai pelajar di masa pembelajaran jarak jauh ini? Silakan tuliskan di kolom forum nanti di bawah ini. Jangan tuliskan di forum di bawah ini, dan seandainya direspon, di reply sama Pak Guru, ya kalian juga harus merespon kembali ya. Silakan semuanya menuliskan itu, apa sih menjadi hak kalian sebagai pelajar di masa PJJ seperti ini ya, pembelajaran jarak jauh. Tuliskan di kolom forum di bawah ini setelah video ini terakhir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.